Halo teman-teman, bertemu lagi di channel aku. Kali ini aku akan review fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi KineMaster. Sebelumnya jangan lupa like, share, comment and subscribe ya. Di KineMaster ini banyak banget fitur-fitur yang telah disediakan oleh KineMaster dan sangat cocok digunakan oleh para editor-editor pemula loh teman-teman. Oke, langsung saja di sini saya akan buka KineMasternya. Kita pilih tanda plus ini, lalu kita pilih salah satu di sini ukurannya. Oke, setelah itu di sini kita akan diarahkan langsung untuk memilih background atau media lainnya. Di sini kita bisa memilih background apa saja. Di sini ada beberapa, atau kita juga menggunakan foto juga bisa. Di sini saya akan menggunakan background yang sudah disediakan saja dari pihak KineMasternya. Lalu setelah itu kita bisa pilih checklist. Lalu bagaimana jika kita ingin backgroundnya ini lebih panjang ya, lebih panjang durasinya, kita tinggal tekan saja seperti ini, lalu kita tarik. Oke, kita tarik sesuai kemauan kita. Seperti kita mau 1 menit, lalu kita tarik sampai 60 dan 1 menit. Nah, setelah itu di sini kita juga disediakan media audio, suara, dan lapisan. Lapisan itu terdiri dari media, efek, hamparan, teks, dan tulisan tangan. Nah, media itu adalah jika kita mau memasukkan sebuah foto lagi untuk ditempel di depan background kita tadi, seperti ini ya, atau video ya, seperti ini. Background belakangnya adalah yang kita pilih pertama tadi. Lalu di sini juga kita bisa mengatur lebarnya video atau foto yang telah kita tambahkan tadi ya, yang baru kita tambahkan tadi. Kita bisa melebarkan atau mengecilkan sesuai kemauan kita saja. Lalu setelah itu di sini seperti tadi kita bisa memperpanjang, tapi jika video tidak bisa ya, karena tergantung durasi dari video tersebut. Tapi jika foto bisa diperpanjang sampai berapa menit saja. Oke. Lalu setelah itu di sini juga kita akan disediakan efek. Efek itu ada banyak ya, seperti ini. Ini tergantung kita mau digunakan atau enggak. Nah, efek itu ada bermacam-macam. Lalu di sini juga disediakan hamparan. Nah, hamparan ini juga ada banyak ya. Jadi kalau kita membutuhkan apa-apa, kita tinggal pilih dapatkan lainnya kalau tidak ada yang kita inginkan di sini. Contohnya seperti ini, saya akan pilih seperti ini atau seperti itu ya, itu tergantung kita. Lalu kita bisa juga mengatur seperti tadi ya, kita bisa mengatur sedemikian rupa seperti yang kita mau. Setelah itu kita bisa putar lagi untuk melihat hasilnya. Lalu jika tidak kurang sesuai dengan keinginan, kita bisa ganti ya. Di sini kita tinggal pilih, lalu kita pilih yang sebelah sini, kita pilih lagi. Nah, lalu kita checklist, lalu kita coba putar lagi. Jika sudah sesuai, maka kita bisa melanjutkan. Nah, ini bisa kita perpanjang sesuai durasi yang kita inginkan. Contohnya sampai sini. Lalu
lalu setelah itu kita coba putar. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga ada teks. Nah, teks itu gunanya apa? Untuk mengetik apa yang ingin kita tulis. Oke, setelah kita ketik lalu kita pilih, setelah itu akan muncul tulisan yang telah kita tulis. Nah, lalu di sini ada tulisan tangan. Nah, fungsi tulisan tangan ini untuk coret-coretan kita ya. Kita bisa memilih untuk bentuk yang ini atau ini, pulpen ya, atau untuk buas dan lingkaran. Nah, tergantung yang kita ingin gunakan apa. Contohnya, kita menggunakan tanda panah yang ini. Kita tinggal menggeser saja begini ya, arahnya kemana. Itu tergantung kita. Lalu jika dia arahnya ke atas berarti seperti ini. Seperti itu. Lalu setelah kita sudah contohnya ya, kita pilih yang tanda panah seperti ini ya, ini hanya sebagai contoh. Lalu kita checklist di sini, lalu kita coba putar lagi. Nah, seperti itu kurang lebih fungsinya. Atau ketika kita bikin semacam tutorial kayak gini kan kita perlu menunjukkan juga ya supaya lebih jelas. Kita tinggal mengarahkan di mana yang perlu kita klik dan sebagainya. Setelah itu baru kita oke kan. Nah, seperti itu. Nah, lalu setelah itu di sini juga disediakan suara. Nah, suara itu fungsinya untuk apa? Nah, jika kita ingin menambahkan suara kita ya, kita bisa memulai. Ketika kita sudah menekan memulai ini, nanti suara kita akan kerekam dan akan masuk ke video kita. Oke, setelah itu di sini juga ada musik ya. Musik itu dia bisa ngambil dari library kita, library musik kita, atau di sini juga kita disediakan ya. Di sini dia sediakan, tapi sebelumnya kita harus ke sini ya, tokonya. Lalu kita bisa memilih musik seperti apa yang kita inginkan. Nah, setelah kita memilih ya, kita akan unduh. Bentar ya, loading. Oke, sepertinya agak lama, yang penting diunduh. Lalu setelah itu nanti akan keluar di posisi ini, akan keluar ya musik-musik yang sudah kita download tadi. Nah, kita bisa coba satu-satu ya. Ini semua adalah hasil downloadan saya. Nah, setelah itu kita saat ingin menambahkan musik yang kita inginkan, seperti ini, saya ingin kita menambahkan. Nah, kita pilih yang tanda plus ini, lalu nanti akan otomatis di bawah sini akan tertambah. Lalu kita checklist, lalu kita coba putar. Hasilnya sudah mulai kelihatan ya. Nah, setelah itu di sini juga kita disediakan yang merah ini ya, yang tombol merah di tengah ini. Ini fungsinya untuk merekam video. Jadi kalau kita mau merekam apa yang sedang kita edit ini. Nah, tapi saya tidak ingin, karena saya pakai rekam layar. Lalu setelah itu di sini juga disediakan kamera jika kita ingin memfoto atau memvideokan sesuatu. Nah, setelah itu di sisi sebelah kanan sepertinya sudah semua ya, sudah jelas semua.
Lalu di sisi sebelah kiri ini kita disediakan tombol untuk kembali dan mengando ya kalau kita mengulang kembali. Lalu di sini juga disediakan tombol untuk tangkap layar ya, untuk screenshot ya. Lalu di sini ada tangkap layar untuk ditambah di klip ya. Kalau ini kita screenshot, lalu nanti akan tertambah di depan screenshotan kita. Lalu tangkapan sebagai lapisan ada juga. Lalu di sini ada pengaturan. Nah, pengaturan ini ada pengaturan audio, video sama penyuntingan. Ya, di sini kita akan dikasih pengaturan. Nah, jika kita ingin mengatur boleh, jika tidak juga tidak apa-apa. Lalu kita checklist. Di sini juga ada semacam layar kecil gitu ya, mengecilkan untuk memindahkan ininya, projectnya di atas, hasil videonya di bawah. Nah, lalu di sini kita juga disediakan untuk kembali ya. Dan setelah semuanya sudah selesai, kita edit ya yang ingin kita edit tadi. Nah, satu lagi deh, ini ada juga untuk memotong. Nah, kita potong. Lalu ada di sini, saya belum memperkenalkan juga ya. Di sini ada animasi masuk ya, animasi masuk video kita, berapa detik, berapa menit. Nah, ada. Lalu ada animasi keluar. Nah, kita juga pilih yang mana aja, lalu kita atur durasinya. Lalu kita checklist. Lalu seperti itu. Setelah itu di sini juga ada klip grafis ya, ada filter warna ya, seperti ini. Kita mau filter warnanya lebih bagus lah ya. Contohnya kita mau pilih yang ini. Nah, otomatis yang tadinya warna abu-abu jadi warna agak cerah. Jika tidak ingin juga ya kita pilih tidak. Kita checklist. Setelah itu di sini juga kita disediakan ada untuk pemangkasan ya. Di sini ada pemangkasan, ada pangkas ke kiri, ke kanan, atau bagi dua. Nah, lalu di sini juga ada untuk memutar balik video atau foto yang kita punya. Lalu ada juga di sini untuk musik. Kita juga ada untuk pengubah suaranya. Nah, pengubah suaranya ada banyak nih, kita tinggal milih. Lalu ada berkumandangnya di mana, contohnya di studio biar lebih keren ya. Lalu di sini juga kita untuk video ya, seperti video ini kita juga bisa mengekstrak musiknya jika ada musiknya. Jika kita hanya butuh musiknya saja, kita bisa mengekstrak audio. Setelah itu udah deh, kita putar ya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya yang sangat bagus lah untuk teman-teman pemula saat ingin memulai sebuah project, sebuah video untuk YouTube atau untuk kreator di mana saja. Oke. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita, dan jangan lupa ya untuk save-nya harus pilih yang tombol ini, lalu kita mengatur resolusi dan laju bingkainya. Oke teman-teman, segitu aja dulu untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya.